Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu Waalaikumsalam guru hebat warahmatullahi. semuanya di seluruh Indonesia. Pada malam hari ini kita bertemu lagi di acara Sadar ke-129. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris dari SMK Muhammadiyah 5 Babat, Jawa Timur. Di sini saya sebagai host yang akan membantu mendampingi sekaligus membawakan acara ini. Di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita, yaitu Bapak Agung Maulana MPD, beliau dari SMK PU Negeri Bandung. Namun sebelumnya Bapak Ibu, sebelum pemaparan nanti dimulai, perlu kami ingatkan kembali bahwa Bapak Ibu yang sudah bergabung, Bapak Ibu tidak sendiri, namun karena ini menggunakan Webex event, sehingga yang terlihat hanya room Bapak Ibu sendiri. Pada malam hari ini, materi yang akan kita bahas yaitu dengan tema menjadi guru penulis. Nanti saya ingatkan kembali, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau mungkin sesuatu yang mau didiskusikan, kami persilahkan untuk mengangkat tangan di tombol room Bapak Ibu atau diklik tanda raise hand. Nanti Bapak Ibu akan kami persilahkan untuk memulai jika host sudah mempersilahkan pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, biar tidak terlalu malam, kami persilahkan di sini sudah ada Bapak Agung selaku narasumber. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Bapak Agung. Ya, terima kasih Pak Aris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Robi sohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan Ta'ala atas berkat rahmatnya kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual di tengah masih merebaknya wabah corona kali ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Salawat serta salam mudah terlimpah curah kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, tabi'in, sampai kita pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, rekan-rekan panelis, Pak Karis sebagai moderator kita hari ini, dan Bapak Ibu guru semuanya seluruh Indonesia. Hari ini kita akan ngobrol santai berkenaan dengan menjadi guru penulis. Jadi nanti yang akan saya bahas kali ini itu berkenaan dengan lebih ke arah tips dan triknya atau lebih ke arah sharing pengalaman saya selama ini menjadi seorang penulis. Kemudian juga menyoroti dari teknisnya. Jadi nanti lebih cenderungnya adalah ke arah tips, kemudian juga lebih ke sharing pengalaman saya sebagai penulis juga. Ini yang akan kita bahas kali ini. Nanti silakan kalau ada teman-teman mau sharing, mau bertanya juga nanti di akhir sesi kita buka sesi tanya jawabnya. Sebelum kita mulai, perkenalkan diri saya dulu. Yang pertama adalah nama saya Agung Maulana. Sehari-hari saya adalah seorang guru di SMK PU Negeri Bandung. Jadi negerinya itu setelah namanya biasanya kan SMKN, kalau ini namanya SMK PU negerinya di belakang SMK PU Negeri Bandung. Saya guru produktif pendidikan teknik sipil. Baru 1 tahun di SMK PU. Selama ini saya lebih banyak pengalamannya itu kurang lebih 12 tahun menjadi guru matematika di SMP Bandung.
Jadi lebih banyaknya saya mengajar matematika sebetulnya pengalamannya. Karena S1 saya di Teknik Sipil, S2 saya di Pendidikan Matematika, jadi ada kesinambungan juga. Yang keduanya saya sehari-hari juga sebagai edu coach. Edu coach di sini lebih ke arah memfasilitasi untuk pelatihan guru, kemudian berkenaan dengan siswa juga, pokoknya berhubungan dengan pendidikan baik itu dari segi digitalnya, dari apa kemampuan kemampuan guru, kompetensinya, dan saya sih lebih banyak bantunya itu dari segi digitalnya. Yang ketiga juga saya sebagai seorang penulis. Jadi kenapa saya berikan judul menjadi guru penulis itu ya karena memang background saya menjadi guru sekaligus menjadi penulis juga. Artinya juga ini saya sharing di sini teman-teman yang backgroundnya sebagai guru tidak menutup kemungkinan untuk menjadi seorang penulis juga. Nah, untuk jadi penulis ini banyak sebetulnya referensinya, apalagi kita Bapak Ibu guru semua adalah sebagai guru sebetulnya banyak yang bisa kita tuliskan, banyak yang bisa kita buat karya melalui buku. Nah, nanti saya sharing di sini. Yang keempatnya berikutnya adalah saya juga seorang IT business consultant. Jadi selama ini saya bekerja sama dengan Google Gapura Digital dan Womenweal juga. Ini saya memfasilitasi untuk pelaku UMKM khususnya di Kota Bandung ini untuk go digital karena memang masih banyak pelaku UMKM itu masih sifatnya offline atau konvensional. Jadi menjual barang atau jasanya masih secara offline. Nah, kita bantu secara digitalnya, ada pelatihan khusus untuk mereka supaya nantinya go online dan akhirnya adalah tujuannya adalah omset mereka juga bisa naik. Bapak Ibu semua, ini ada nomor kontak saya, ada WA, ada emailnya, ada Instagramnya juga. Karena kita dibatasi waktu juga kurang lebih sampai jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat. Jadi kalaupun misalkan nanti teman-teman atau Bapak Ibu guru masih belum puas, kita masih bisa silaturahmi di luar event ini. Jadi bisa WA langsung atau email atau lewat Instagram juga dipersilakan. Bapak Ibu, saya mulai dengan quote dari Pramudia Anantatur. Beliau mengatakan, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi, teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman belum pernah untuk menulis, segera menulis, apalagi background dari teman-teman juga seorang guru, Bapak Ibu adalah seorang guru, artinya kita juga harus bisa mengembangkan diri salah satunya melalui tulisan. Apalagi rekan-rekan PNS untuk kenaikan pangkat salah satunya kita harus membuat karya tulis itu salah satunya dan mau tidak mau suka ataupun tidak suka kita harus mencoba untuk menulis baik itu berupa karya artikel ataupun misalkan nantinya jadi sebuah buku itu lebih lebih bagus lagi. Ini yang saya kutip dari Pramudia Anantatur. Nah, teman-teman semua, kenapa saya berani mengambil judul ini berkenaan dengan menjadi guru penulis? Karena saya sudah mengikuti sertifikasi dari BNSP. Jadi, sertifikasi ini ditujukan untuk penulis buku dan editor. Saya ikuti di Bandung, tepatnya di daerah Kopo. Itu waktu November 2019 ini. Jadi saya mengikuti sertifikasinya eh, langsung dengan asesornya Pak Derajat pada waktu itu. Jadi pas waktu sertifikasi itu ada dua pilihan. Yang pertama sertifikasinya berupa portofolio, yang kedua sertifikasinya berupa uji kompetensi. Uji kompetensi itu ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan, sedangkan portofolio cukup melihatkan karya-karya yang sudah dibuat. Tapi ada periodenya, yaitu periodenya 2008
Audionya hilang ya. Halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Kalau Pak Agung sorry, tadi jadi audionya tidak hilang. melalui uji Pak Agung, kompetensi karena Pak Agung maaf. Pak halo Agung, maaf tadi audionya hilang. Audionya halo halo cek cek Masih dengar tidak suara ada. saya Pak Agung? Ya, saya dengar. Oh iya, bisa diulang lagi yang mulai dari sertifikat tadi tentang itu tadi Pak. Tadi suaranya Bapak sempat hilang, jadi mungkin bisa diulang sedikit lagi yang ke belakang sedikit tentang sertifikasi itu tadi. Oke, ya, Silakan dilanjut Pak. sertifikasi. Ya, terima kasih. Sertifikasi ini sertifikasi penulis dan editor saya ikuti di Bandung bulan November 2019. Yang sertifikasi ini ada dua tipe, yaitu uji kompetensi dan portofolio. Nah, saya ikuti itu portofolio karena diminta bagi mereka yang penulis yang membuat tiga buku minimal di tahun 2018-2019 itu bisa mengikutinya dengan cara portofolio. Jadi saya mengikutinya dengan tunjuk buku-buku yang saya tulis, kemudian wawancara dengan asesornya dan hasilnya rekomendasi asesor itu bahwa saya jadi nyatakan kompeten dan ini adalah sertifikat yang saya dapatkan sertifikat kompetensi. Jadi alhamdulillah dengan ini berarti dinyatakan bahwa saya adalah seorang penulis buku non-fiksi bersertifikat. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru di sini, siapapun, terutama Bapak Ibu guru, itu bisa sebetulnya menjadi seorang penulis dan banyak yang bisa kita tulis di situ, materi bahannya bisa kita tulis semuanya. Nah ini sertifikatnya baru datang kemarin di bulan Februari akhir, jadi November sertifikatnya baru eh, saya dapatkan di Februari akhir ini. Nah, teman-teman semua ini portofolionya. Saya sampai tahun 2019 ini, 2019 kemarin itu saya sudah menulis 22 buku. Cuman karena memang eh, arsipnya belum saya dapatkan, ini arsipnya hanya yang sudah ada saja. Jadi saya munculkan di sini ada kurang lebih 22 buku yang saya tulis sampai 2019 kemarin. Kita kerjasama dengan penerbit Yudhistira juga, Rosda Karya, Prisma, dan Mukti Selaras. Jadi ini buku-buku yang pernah saya tulis sampai 2019 ini. Di tahun 2020 ini saya sudah ada beberapa rencana 9 judul buku, tapi memang yang baru saya eksekusi di bulan Maret ini baru satu buku, itu pun tinggal finishing. Jadi eh, ada ide tapi memang realisasinya yang memang membutuhkan waktu untuk menuliskannya menjadi sebuah buku. Ini untuk portofolio yang apa ya? halo Halo. Ya, silakan dilanjut Pak. ya Silakan dilanjut. ini untuk portofolionya. Nah, Bapak Ibu, saya mulai dengan peran guru dalam pendidikan. Ini saya kutip juga dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Di sini disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua di sini, tugas guru itu kalau saya bilang banyak gitu. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke evaluasi. Dan di sini juga di undang-undangnya disebutkan begitu banyak tugas yang harus dikerjakan oleh guru. Ini artinya peluang buat kita apa yang bukan selama ini, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu bisa kita tuangkan dalam sebuah buku. Itu misalkan kita apa mengajar sehari-hari, kita tuliskan agenda apa yang kita lakukan di situ, bisa kita buat jadi sebuah buku. Atau misalkan saya backgroundnya dari matematika, saya bisa menulis mata pelajaran matematika dan seterusnya tergantung dari
nanti passion Bapak Ibu semua seperti apa, atau yang memang bidang sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak usah dipaksakan juga, oh saya nggak mampu bidang ini ya, apa yang Bapak Ibu kuasai ya, itu yang kita bisa tuangkan untuk menjadi sebuah buku gitu. Karena kita melihat juga bahwa guru ini kalau misalkan kita perhatikan sehari-hari memang tugasnya itu banyak. Nah, dari sekian banyak yang guru kerjakan, kita bisa tuangkan dalam bentuk tulisan. Jadi misalkan teman-teman buat PTK, nah PTK itu kan bisa kita tuangkan juga. Atau misalkan Bapak Ibu guru yang misalkan di sini senang buat puisi, nah puisi juga kita bisa buat sebuah buku antologi puisi ataupun misalkan cerpen dan sebagainya dan sebagainya. Jadi teman-teman semua Bapak Ibu guru di sini eh, siap pun termasuk guru itu bisa jadi penulis dengan eh, yang mau bidangnya apa, tergantung dari passion kita atau kesukaan bidang kita sesuai dengan bidang kita. Nah, ini saya mau nanya sebetulnya untuk diri sendiri juga, membaca berapa banyak dibaca dalam sebulan terakhir. Nah, kita berangkatnya, titik poinnya ini dari sini gitu. Kenapa saya berangkatnya dari sini? Jadi kalau misalkan, oh saya punya cita-cita ingin menjadi seorang penulis, saya ingin bisa menjadi seorang guru penulis, tapi ketika membaca buku misalkan atau membaca yang lainnya eh, tidak mau atau ada rasa malas, ya sebetulnya juga itu mimpi yang apa ya, terlalu tinggi kalau misalkan kita tidak mau membaca. Karena pada intinya, pada dasarnya adalah kalau kita mau menjadi seorang penulis, satu langkah pertamanya itu adalah mau untuk membaca. Membaca itu tidak harus dari buku, banyak yang bisa kita baca medianya, baik itu media sosial, media chat up, itu bisa kita baca juga. Nah, pertanyaan saya adalah ini sebetulnya bertanya untuk diri sendiri, berapa banyak buku yang sudah dibaca dalam sebulan terakhir. Nah, kalau saya pribadi itu saya targetkan dalam satu bulan itu saya baca minimal 3 buku itu dalam satu bulan itu. Syukur-syukur lebih. Jadi kalau misalkan ada event pameran buku itu seperti saya dapat kesempatan emas untuk ngubek-ngubek pameran buku. Jadi di situ banyak buku bagus tapi dengan harga murah. Saya senang banget dengan event seperti itu. Jadi ketika misalkan kemarin juga ada event di, kalau di Bandung itu sering adanya di Braga. Itu juga saya siapkan dananya, pergi ke sana dapat berapa buku ya, itu yang jadi stok untuk bacaan saya. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, ayo kita mulai untuk membaca, membiasakan untuk membaca, literasinya ditingkatkan. Ya kalau mau jadi penulis, salah satunya langkah awalnya adalah kita mau untuk membaca. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menjadi penulis. Nah, sebetulnya awal-awal saya juga menjadi seorang penulis itu dimulai dari ketika diminta di sekolah untuk membuat modul berkenaan dengan matematika. Jadi saya buat modul matematika. Di situ mulai awalnya, oh ternyata menulis itu ya apa mudah-mudah sulit-sulit gampang, tapi bisa dibilang mudah-mudah sulit juga. Jadi antara dua hal itu yang memang saya rasakan gitu di awal-awal itu saya merasakan kesulitan, tapi dengan banyak referensi, oh seperti ini dan seterusnya, dan semakin banyak kita latihan, itu semakin kita mudah untuk menulis juga gitu. Jadi memang yang saya lakukan pertama kali membuat buku itu ya membuat modul untuk lingkungan sendiri untuk di SMP Asalam pada waktu itu. Dan selebihnya sebelum saya menulis buku juga, saya banyak menulisnya itu di artikel. Saya kirimkan ke media massa, ke koran, terbit juga, kemudian ke tabloid, ke majalah. Ada beberapa artikel saya yang memang dimuat di situ, dan jadi di situ juga, oh ya oke, nggak ada salahnya kalau misalkan kita buat buku, dan ternyata
selama perjalanan saya menulis buku sampai 2019 itu yang sudah diterbitkan ada 22 buku yang sudah jadi. Nah, bagaimana cara menjadi penulis? Saya mengutip lagi dari Stephen King. If you want to be a writer, you must do two things above all the others. Read a lot and write a lot. Artinya kalau misalkan kita mau jadi penulis, ini yang disebutkan Stephen King, kita harus dua hal yang dilakukan. Satu, membaca dan menulis lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya. Artinya yang tadi saya bilang, kalau misalkan Bapak Ibu guru, saya bilang teman-teman di sini mau jadi penulis ya mau nggak mau harus baca buku. Yang tadi saya bilang juga, saya targetkan tiap bulan itu saya bisa baca buku minimalnya 3 buku yang harus saya baca. Kalaupun misalkan lebih ya syukur-syukur seperti itu. Tapi dengan target minimal 3 berarti harus tercapai. Kalau lebih ya alhamdulillah juga. Dan yang keduanya adalah write a lot, menulis lebih banyak. Jadi Bapak Ibu, kalaupun misalkan nggak ke buku dulu, kita mulai misalkan menulis artikel untuk media massa atau misalkan majalah dinding di sekolah itu nggak jadi masalah juga gitu. Itu masih bentuk karya kita juga. Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman semua, dua hal yang harus kita lakukan untuk menjadi penulis, kata Stephen King adalah baca dan tulis lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Itu Stephen King. Nah, kalau tips dari saya, sebetulnya saya membuat akronim. Akronimnya penulis, PENULIS. Itu yang saya buat, tips untuk menjadi penulis. Kita bahas satu persatu, mulai dari P. Nah, P yang pertama itu adalah pilih tema yang akan ditulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, ketika kita memutuskan untuk menulis sesuatu, artinya kita punya bahan atau punya tema yang akan kita tulis. Nah, yang tadi saya sampaikan juga, tidak usah memaksakan saya nggak bisa membuat puisi, ya nggak usah buat puisi. Bidang Bapak Ibu itu apa? Misalkan saya bidangnya matematika, ya sudah, tulislah yang sesuai dengan bidangnya, ya misalkan matematika gitu. Saya misalkan bisa mudah membuat cerpen, ya berarti tulislah cerpen. Jadi kita bisa tentukan tema yang memang sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bidang kita. Kita nggak usah memaksakan, saya nggak bisa menulis ini, tapi tetap maksa ya. Itu juga nantinya nggak akan seret juga. Maka yang saya tuliskan di sini pertama adalah pilih tema yang akan ditulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kita harus bisa menentukan saya mau nulis apa nih, bidang saya apa nih, passion saya di mana. Nah, barulah kita langsung terjun untuk menulis sesuatu. Itu untuk P yang pertama, pilih tema yang akan ditulis. Yang kedua, E itu adalah ekstra membaca buku. Jadi kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu guru semua masih apa ya, belum konsisten untuk baca buku selama ini, ya mulai dari sekarang dimunculkan gitu. Yang misalkan nggak pernah baca buku selama ini, hanya misalkan baca WA saja, nah sekarang mulai dari buku yang sederhana dulu, misalkan oke, target saya 1 buku 1 bulan, itu nggak apa-apa gitu. Jadi misalkan karena kita mau menumbuhkan dulu budaya bacanya. Biasanya kalau kita paksakan langsung targetnya misalkan pengen 3 buku per bulan, ya 1 bulan 1 buku aja kadang juga agak susah. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Ekstra membaca buku di sini artinya ini penyakit saya. Mudah-mudahan teman-teman juga nggak terjadi seperti ini. Itu adalah kurang konsisten. Konsisten dalam artian misalkan target saya 3 buku per bulan. Biasanya saya luangkan waktu untuk membaca buku itu di malam hari ketika misalkan anak-anak sudah tidur, buku kurang lebih setengah jam sampai 1 jam baru saya baca buku. Nah, saya niatkan untuk baca buku itu setiap malam, tapi kadang ketika ada rasa malas, skip, nggak baca buku 1 hari. Nah, itu yang memang kadang-kadang penyakit itu, kalau saya bilang penyakit yang merusak kita sebetulnya, kurang konsisten itu, kurang istiqomah istilahnya.
Jadi Bapak Ibu guru, teman-teman semua di sini, ketika kita mau menjadi penulis, ya mau nggak mau kita harus baca buku. Nah, nanti tingkatannya kalau sudah misalkan mau untuk membaca buku, kita naikkan lagi levelnya. Misalkan satu buku 1 bulan bisa naik jadi 2 buku 1 bulan itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menentukan targetnya sesuai dengan keinginan atau kemampuan masing-masing. Gitu. Jangan terlalu dipaksakan, tapi memang kita harus kuncinya satu kalau saya bilang kuncinya adalah kita harus konsisten dalam artian ya kita punya jadwal misalkan jadwal baca buku jam berapa ya maka kita lakukan itu sesuai dengan yang disepakati sendiri itu. Jadi yang kedua ekstra membaca buku ini. Jadi tadi P sekarang E dan berikutnya N itu adalah networking luas berkualitas. Jadi teman-teman, Bapak Ibu guru semua, kita sekarang sudah tidak zaman lagi kalau misalkan ego kita yang dimunculkan. Kita harus punya network atau jaringan yang memang bisa membantu kita. Dalam artian kita harus bisa mampu bekerja sama dengan orang lain, kolaborasi dengan orang lain, sehingga kita mempunyai network yang luas dan berkualitas. Ini yang memang saya rasakan gitu. Saya eh, istilah Sundanya, mohon maaf juga kalau di sini seluruh Indonesia, istilah Sundanya itu adalah ulah kurung batoken. Nah, dalam istilah Indonesianya itu adalah jangan sampai pergaulan kita ya hanya selingkup saja, tapi kita harus lebih luas lagi untuk pergaulannya. Kenapa? Dengan banyaknya kita silaturahmi, Rasulullah juga bilang itu yang pertama bisa memanjangkan umur, yang kedua adalah meluaskan rezeki kita gitu. Nah, di sini yang saya maksud di networking ini teman-teman perbanyak atau perluas jaringan ya teman atau sahabat atau seperti apa karena ini memang membantu kita ke depannya termasuk misalkan ketika saya menulis buku itu lebih seringnya itu dapat orderan untuk menulis buku dari teman misalkan Kang bisa ini enggak gitu ini deadline-nya 1 bulan harus selesai gini 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 nah dari situ kan kita oh oke, saya nulis buku, ada pesanan dari teman, ada order dari teman dari penerbit si A gitu, misalkan seperti itu. Nah, berarti kan dengan silaturahmi ini itu bisa memperluas rezeki kita. Jadi teman-teman semua eh, yang ketiga networking luas berkualitas. Jadi cari network yang memang bisa apa membantu kita juga gitu. Dan kita yang lebih penting adalah kita bisa menghadirkan manfaat untuk banyak orang. Nah, itu yang paling penting juga bahwa kita selain eh, apa dapat keuntungan, kita juga harus memberikan manfaat untuk orang lain gitu. Yang ketiga N, yang berikutnya adalah U. U itu adalah utamakan berlatih menulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, yang namanya kita menjadi seorang penulis, kita perlu latihan sama misalkan seorang pemain bola. Pemain bola juga karena bentuknya keterampilan, dia harus berlatih. Kalau tidak berlatih, ya kemampuannya akan menurun. Ini sama. Kalau misalkan kita seorang penulis, maka kita juga harus melakukan latihan untuk menulis yang tadi saya bilang. Tidak harus misalkan kita langsung ke menulis buku, misalkan kita bisa menulis artikel untuk tabloid, untuk koran dan sebagainya, itu kita bisa lakukan latihan-latihan seperti itu. Termasuk misalkan kita menulis modul untuk anak didik kita, tapi modul itu memang asli atau benar buatan kita. Itu sebagai bentuk latihan menulis. Nah, nanti next levelnya kita bisa buat buku sebagai hasil karya kita, hasil tulisan kita. Jadi teman-teman semua, yang keempat itu adalah U, utamakan berlatih menulis. Jadi teman-teman kalau mau jadi penulis ya harus latihan dulu. Gitu. Biasakan ini untuk berlatih menulis yang tadi misalkan oh saya mau coba buat puisi ya berarti coba dulu untuk bikin puisinya. Nah, biar nanti oh kira-kira ini udah bagus belum? Nah, nanti kita juga akan bisa menilainya kalau misalkan dengan banyak berlatih itu, oh ini kurang ininya, ini diksinya atau pemilihan katanya masih kurang bagus. Nah, ini bisa
diganti lagi, direvisi lagi gitu. Jadi butuh waktu untuk berlatih menjadi seorang penulis. Itu yang keempat, U. Kemudian yang kelima adalah L, luangkan waktu menulis. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, jangan sampai menulis itu jadinya nanti aja kalau sudah tidak sibuk, nanti aja kalau misalkan waktunya luang dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu ada alasan, saya waktunya sibuk, belum ini, belum itu, dan seterusnya, nggak sempet juga buat nulis dan segala macamnya. Kenapa? Karena memang teman-teman tidak memprioritaskannya, tidak memberikan apa porsi waktu buat menulis. Nah, jadi kalau misalkan kita semua orang diberikan waktu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, semuanya sama. Tapi kalau misalkan kita lihat, ada orang yang biasa-biasa, ada orang yang bisa luar biasa, karena memang mereka yang luar biasa itu bisa memanfaatkan waktunya secara berkualitas. Nah, maka di sini teman-teman semua kalau mau menulis ya luangkan waktunya. Artinya kita punya porsi untuk menulis kapan, misalkan. Ini yang saya lakukan juga. Biasanya saya tidur jam 11 malam atau jam 12 malam, anak-anak tidur biasanya jam 9. Nah, setelah waktu jam 9 sampai jam 12 malam itu saya luangkan waktu untuk menulis dan membaca. Jadi saya di situ eh, bisa menulis buku itu ya di situ. Dan bayangkan kalau misalkan kita menulis di rumah, kita sudah berkeluarga, anak-anak kan senengnya juga main, apalagi kalau masih kecil. Kita baru laptop, kita baru mau menulis ngetik satu huruf saja udah diajak main atau udah ingin ini, ingin itu. Nah, itu yang memang saya rasakan juga. Gitu. Nah, maka saya ambil meluangkan waktu, porsinya adalah saya buat tulisan itu di jam 9 malam ketika anak-anak sudah tidur sampai jam 12. Jadi kadang juga jam 11. Jadi saya istirahatnya juga cukup jam adzan subuh sudah bangun lagi, sudah fresh lagi, 6 jam cukup untuk tidur juga. Jadi memang teman-teman semua eh, luangkan waktunya. Jadi jangan sampai yang biasa terjadi itu adalah nanti saja kalau waktunya senggang. Artinya itu adalah sisa waktu. Tidak diporsikan waktunya mau mau jam berapa. Itu yang memang kalau saya bilang itu agak keliru. Jadi yang kelima ini adalah luangkan waktu untuk menulis. Terserah nanti jadwalnya, terserah teman-teman mau jam berapa, itu teman-teman yang paling tahu, yang paling paham keadaannya teman-teman semua, Bapak Ibu guru di sini. Jadi nanti kalau saya jam 9 ya karena keadaannya seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman eh, keadaannya beda lagi, jadi kan teman-teman bisa tahu kapan bisa meluangkan waktunya untuk menulis seperti itu. Yang keenam adalah I, itu adalah ide tuangkan dalam tulisan. Nah, ini yang sering saya rasakan, itu ide itu munculnya nggak bisa kapan saja gitu maksudnya. Kadang ketika kita dalam perjalanan di kendaraan, di mobil, kadang ide terbesit begitu saja. Atau misalkan mohon maaf ketika kita sedang di kamar mandi juga terbesit ide dan seterusnya. Nah, ide yang muncul itu kalau misalkan kita tidak tuliskan atau kita tidak rekam, itu biasanya suka menguap begitu saja. Kadang ketika kita berpikir lagi, apa ya? Tadi saya udah dapat ide, tapi apa ya, suka lupa seperti itu. Maka saya sarankan kalau udah dapat ide, tuangkan dalam tulisan. Dalam tulisan ini tidak harus selalu misalkan kertas dan pulpen, bisa kita masukkan di handphone atau misalkan kita bisa voice note dan seterusnya dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan teknologi. Jadi teman-teman, saya yakin juga teman-teman itu HP itu sudah menjadi teman hidup, sudah jadi kebutuhan hidup. Hampir setiap hari pegang HP. Maka ketika kita punya ide atau dapat ide tak apa tidak terduga, langsung bisa direkam di HP-nya, bisa lewat tulisannya atau misalkan lewat voice juga kita catat di situ. Jadi ketika kita dapat ide langsung tangkap, jangan sampai menguap lagi, jangan sampai kabur lagi, karena ketika mau dipikir-pikir lagi itu agak susah lagi, apa ya yang
yang tadi difikirkan. Nah, itu yang sering saya alami juga. Nah, tapi ketika saya coba untuk ketika dapat ide, saya ambil keywordnya atau kata kuncinya, saya tuliskan sedikit, baru nanti dikembangkan ketika sudah sampai ke rumah, misalkan. Nah, seperti itu. Jadi ada ide sekecil apapun, kita tuliskan dulu. Jangan sampai menguap, jangan sampai hilang begitu saja. Itu yang keenam untuk I. Terakhir yang ketujuh itu adalah S, siapkan mentor terbaik. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru, kita juga ketika mau menjadi seorang penulis yang mungkin Bapak Ibu belum pernah sama sekali, kita juga harus belajar kepada orang lain. Nah, kalau saya bilang ini adalah mentor. Jadi teman-teman semua, Bapak Ibu guru semua, di sini ketika kita mau jadi seorang penulis, teman-teman bisa belajar dari siapapun gitu, terutama yang memang pengalaman lebih dari kita. Kita bisa nanya, ini gimana tipsnya, gimana caranya, bisa nggak kalau misalkan kayak gini, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan kalaupun misalkan eh, kita dikasih saran ataupun misalkan masukan, ya kita terima juga. Itu sebagai bahan pembelajaran kita. Ini saya lakukan juga dulu, punya ada komunitas di sebuah rumah, itu kita semuanya eh, di satu ruangan, silakan nulis artikel gini gini gini. Di awal-awal juga saya nulis 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 nulis, kemudian ada mentornya di depan, ketika dibaca ini apa tulisannya seperti ini, ada kritik, ada saran yang membangun, ya dari situ oh oke, berarti ini memang harus dirubah, dan seterusnya dan seterusnya. Dan mentor juga, eh, teman-teman harus mau untuk belajar, artinya mau belajar seperti ini, oke, mau misalkan nanti ikut seminar, ikut pelatihan juga itu belajar juga. Jadi teman-teman harus apa ya, diusahakan punya mentor yang memang setiap waktu itu misalkan bisa diminta untuk sarannya, kritiknya, bisa kita minta perbaikan dari mentor tersebut. Jadi teman-teman bisa munculkan mentor di sini, terserah gitu. Misalkan temennya, kepala sekolah sekaligus, atau misalkan rekan kerja kita, atau siapapun yang memang teman-teman bisa anggap itu adalah mentor terbaik buat teman-teman semua. Jadi itu ada 7 yang tips dari saya, akronim dari penulis PENULIS. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi, tanya jawab. Dan kemudian, nah ini saya munculkan di sini, siapa sih penulis yang paling baik? Nah, penulis yang bagus itu adalah mereka yang mulai untuk menulis. Mereka start dari sekarang memulai tulisannya. Jadi jangan sampai idenya hanya sebatas ide tapi tidak ada realisasi, tapi mulai dari sekarang dituliskan apa yang memang ingin disampaikan ke masyarakat, ingin disampaikan kepada siswanya, mulai gitu. Jadi penulis yang baik itu adalah yang memulai tulisannya start dari sekarang. Itu yang saya tekankan di situ. Nah, ini juga saya ambil kutipan dari Walt Disney. Walt Disney, pasti teman-teman udah tahu, Walt Disney, dia bilang, the way to get started is to quiet talking and begin doing. Jadi, cara untuk memulai itu adalah berhenti bicara dan mulai melakukan. Jadi, selama ini kan, oh saya punya ide gini, 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 terus gitu, dan seterusnya banyak bicara, tapi istilahnya apa ya? NATO, no action talk only. Nah, itu yang memang kadang ya karyanya jadinya nggak ada, hanya sebatas ucapan saja. Maka teman-teman semua yang Walt Disney dia bilang, kalau mau mulai ya sudah, stop bicaranya, langsung action gitu, begin doing. Jadi lakukan dibandingkan dengan banyak bicara gitu. Dan walaupun misalkan seperti saya pun sekarang bicara terlalu lama juga memang cangkel juga, cangkel itu gitu, pegel juga gitu. Nah, ini teman-teman, saya sedikit promo sedikit. Saya punya program Odading. Ini adalah program One Day Digital Training. Di situ adalah mencakup untuk meningkatkan kompetensi digital guru.
Jadi teman-teman nanti Bapak Ibu guru kalau misalkan kita silaturahmi lagi, misalkan ini mau diangkat lagi, ya nggak apa-apa. Nanti kita kerjasama berkolaborasi. Saya punya program Odading One Day Digital Training, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi digital Bapak Ibu guru, itu tujuan utamanya. Nah, ini dibahas sekilas saja itu. Terima kasih, itu pemaparan dari saya. Saya lebih senangnya kalau nanti kita lebih banyak diskusi. Ini Instagram saya, ini email saya. Nanti Bapak Ibu, teman-teman semua silakan boleh DM, boleh kirim email juga. Mau sharing silakan juga. Itu sekian dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Belum saya tutup, saya kembalikan dulu ke Pak Haris untuk moderatornya. Silakan Pak Haris. Terima kasih Pak Agung Maulana. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita. Luar biasa tadi sudah disampaikan mulai dari tahap-tahap awal bagaimana pengumpulan ide, nanti bagaimana meluangkan ide, Halo bagaimana Pak Muhammad Haris. ya Halo Pak Muhammad Haris. ya dari mana Bapak? Oh ya, suara agak aneh tadi terputus. Ayo lanjut Pak, lanjut. Oke, maaf ya, karena di sini memang barusan hujan deras, jadi mungkin agak gangguan, ada gangguan jaringan sedikit. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan untuk sesi yang berikutnya. Ini adalah tanya jawab atau diskusi atau yang lainnya. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan ditulis chat di kolom chat, ditujukan ke semua all presenter atau all penulis. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan langsung bisa memilih tombol raise hand agar nantinya kita bisa mempersilahkan untuk menanyakan langsung. Di sini Pak Agung ada beberapa pertanyaan dari teman kita. Saya bacakan pertanyaan dari Bapak Novan Mulyana. Beliau menanyakan begini, bagaimana agar siswa gemar membaca karena anak sekarang susah untuk membaca. Nah, ini sekiranya pertanyaan yang sering kita alami mungkin sebagai Bapak Ibu guru, tidak hanya siswa kita, kadang anak kita sendiri juga demikian. Nah, ini bagaimana tanggapan Pak Agung Mulyana? Terus kami persilakan Pak Agung untuk menjawab. Ya, halo Pak Agung. Halo Pak Agung. Ya, Oh ya. ini menurut pengalaman saya. Ya, halo, ada? Halo. Ya, Halo kami Pak. persilakan Pak Agung. Ada ya? Ya, ada, sudah ada. Halo? Ada Pak? Ya, sudah ada Pak suaranya. Silakan dilanjut. Oke, ini berdasar pengalaman juga yang pernah kami lakukan di SMP Asalam. Ini kita lakukan ada yang namanya program literasi. Ini yang memang sebetulnya juga di sekolah Bapak Ibu juga ini dilaksanakan. Jadi memang ada program dari pemerintah itu yang memang 15 menit membaca itu. Ini kita laksanakan di SMP Asalam. Kita punya program, jadi di SMP Asalam yang kita laksanakan itu adalah anak-anak masuk jam 7. Jam 7 itu kita laksanakan adalah doa pagi dulu, kurang lebih 15 menit, doa pagi dan seterusnya. 15 menit kemudian itu adalah program literasi dengan membaca 15 menit. Jadi di sekolah kita sediakan pojok baca, semua disediakan buku-buku, termasuk salah satu bukunya itu adalah komik, kemudian ada novel juga, itu disediakan oleh pihak sekolah. Jadi nanti siswa itu sebetulnya di siswa itu mereka kalau punya buku sendiri yang ingin dibawa ke sekolah silakan, tapi dari pihak sekolah juga memfasilitasi buku-buku yang ingin dibaca oleh siswanya, mulai dari komik dan sampai ke bahan bacaan yang memang berhubungan dengan pelajaran. Dan di situ kita biasakan setiap hari itu 15 menit ada baca buku dulu gitu. Nah, gimana program ini bisa berhasil? Yang pertama,
Kalau misalkan literasi ini hanya sasarannya kepada guru, itu biasanya suka gagal. Kenapa suka gagal? Karena gurunya tidak dilibatkan. Maka program literasi itu bagusnya libatkan semua guru, semua siswa. Kenapa? Guru itu menjadi seorang teladan. Ketika misalkan siswanya melihat, oh Bapak Ibu gurunya juga baca ya, saya juga baca. Nah itu jadi teladan di depan. Jadi kita di SMP Asalam itu kita sama-sama baca di lapangan. Anak-anak sudah siap dengan bukunya masing-masing. Bapak Ibu gurunya pun semuanya bawa buku masing-masing. Jadi setelah doa pagi, 15 menit kemudian itu kita baca buku sama-sama. Itu yang pertama triknya. Kemudian yang kedua, dalam 5 hari itu Senin sampai Jumat kita tidak 5 hari itu membaca buku total. Jadi ada waktu misalkan di hari Rabu itu adalah kita kedepankan beberapa siswa, biasanya sih 3 orang siswa untuk resensi buku. Jadi mereka baca apa nih? Kita tampilkan di depan. Jadi mereka bicara di depan, di hadapan teman-temannya. Misalkan dia baca buku judulnya A, dia ceritakan. Ini judulnya, ini penerbitnya, ini dan seterusnya penulisnya ini. Dia ceritakan isinya, dia buat resensi, tapi dibacakan di hadapan teman-temannya. Dan pihak sekolah pun misalkan kita kasih voucher untuk jajan di kantin misalkan 15.000. Nah, seperti itu. Mereka pun ketika tampil di depan lebih semangat dan yang lainnya ketika lihat temannya tampil di depan, mereka pun jadi terpacu untuk oh saya harus tampil di depan nih nanti Rabu depan. Dan seterusnya itu trik yang kedua dan trik yang ketiganya juga sekolah harus mau memfasilitasi bacaan-bacaan untuk siswanya. Jadi kita biasanya per bulan atau per triwulan itu suka ada buku-buku yang baru. Jadi di kami itu suka ada pojok bacaan, itu rak buku isinya buku semua, kita katalog gitu. Misalkan ini untuk bahan bacaan ilmu pengetahuan, di sebelah sananya misalkan khusus untuk komik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di situ kita juga sirkulasi bukunya jadi jelas gitu. Per triwulan ada buku yang baru dan seterusnya itu apa kita buat supaya suasananya lebih lebih fresh lagi. Dan yang terakhir itu adalah kita buat laporannya gitu. Jadi anak itu sudah baca berapa halaman satu hari itu dia tulis gitu. Kemudian nantinya di akhir semester biasanya kita hargai buat penghargaan bagi siswa yang dalam satu semester itu membaca buku paling banyak karena di situ ada laporannya. Ini dipegang oleh Wakasek Kesiswaan, kemudian dibantu oleh BK dan dibantu oleh wali kelas masing-masing. Jadi 4 yang bisa dilakukan di sekolah seperti itu menurut pengalaman saya pribadi. Kami di sekolah melakukan seperti itu gitu Pak. Ya, baik Pak Agung. Demikian tadi jawaban yang ditanyakan oleh Bapak Novan Mulyana. Sebelum saya lanjutkan ke penanya melalui chat berikutnya, ini ada Bapak kita yang ingin langsung menanyakan. Beliaunya adalah Bapak Amdi. Halo Bapak Amdi. Halo Bapak Amdi. Minta maaf ini Bapak. Oh ya. Pak. Oh, maaf. Maaf Ibu Amdi. Ya, silakan. Ya, ya. Silakan kalau ingin menanyakan langsung kepada narasumber kita. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberikan kesempatan untuk bertanya. Masalah menulis ini sebenarnya saya paling suka sekali karena kenapa saya katakan demikian? Karena banyak hal-hal yang biasa saya lihat susah untuk saya utarakan secara lisan-lisannya. Kalau ada misalnya atau kejadian yang pada waktu itu langsung terekam, langsung saya buatkan tulisan, tapi itu berupa
ringkasan dulu. Nanti kalau misalnya cocok tadi yang dikatakan Pak pemateri bahwa setelah nanti apa setelah pulang dari melihat kejadian itu kita bisa menulis kembali. Artinya sudah ada dari awal itu sudah ada memang kejadian yang sudah kita mau tulis untuk kemudian kita lanjutkan. Yang menjadi masalah Pak, saya itu alhamdulillah di 2018 kan ikut di salah satu media yang membuat buku. Jadi saya ikut di tahun 2018, November 2018. Dikasih waktu menulis itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan alhamdulillah saya sudah bisa membuat buku, satu buku. Dan sudah ada ISBN dari Jakarta pada waktu itu. Setelah itu saya membuat lagi. Cuman kendala saya itu saya mencari mentor atau saya mencari editor. Saya mengklarifikasi kembali saya punya tulisan, itu yang menjadi kendala. Mohon maaf Bu, suaranya kurang jelas Bu. Oh iya. Gini Pak, yang menjadi masalah itu kan sekarang saya punya tulisan, alhamdulillah sudah ada buku 1 yang sudah ber-ISBN. Kemudian saya mencoba lagi menulis. Saya biasa merasa dongkol sendiri, merasakan bahwa kok kayaknya tidak ada yang bisa mencari figur seseorang yang bisa memperkuat saya punya tulisan itu. Sempat saya telepon di salah satu editor yang tahun 2018 itu yang memberikan saya semacam workshop begitu, semacam pelatihan. Saya sempat bilang, bagaimana ini Bu, bisa enggak saya dilanjutkan, saya punya tulisan yang kedua ini. Dan iya, saya coba mengirimkan kembali. Ternyata pada saat diedit oleh editor itu kembali ke saya tidak ada yang berubah. Tulisan saya sama dengan seperti apa yang saya kirimkan. Kemudian disitulah timbul, loh, kok jadi gini, tulisan saya kayak tidak ada editnya dari editor untuk kemudian diperbaiki bagaimana selanjutnya. Karena saya berpikir tulisan saya itu tidak akan ada apa-apanya kalau tidak ada yang bisa mengoreksi, misalnya ada kata-kata yang mungkin bisa diperbaiki untuk kemudian bisa bagaimana pembaca nantinya bisa lebih tertarik lagi. Itu yang menjadi kendala untuk saya. Saya selalu mencoba untuk saya punya diri mengamuk, loh kok saya sendiri tapi saya tidak bisa mengembangkan tanpa harus ada orang yang menjadi mentor untuk saya, begitu. Saya sering buat walaupun itu hanya 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman, ada ide lagi sedikit saya tuangkan, saya buatkan sampai sampul-sampulnya saya buatkan, tapi saya tidak berani untuk kemudian menerbitkan atau pergi ke percetakan atau kemana. Saya enggak tahu bagaimana arah itu, saya tidak tahu mau kemana. Iya. Jadi mungkin saya minta trik dari Bapak, ataukah bisa bersedia mungkin Bapak kemudian menjadi mentor untuk saya sekalian menjadi editor untuk bagaimana bisa mengembangkan saya punya bakat ke situ. Karena saya orangnya seperti itu, lebih senang menulis, lebih senang berada di belakang layar kebanding harus tampil langsung di depan orang. Seperti itu mungkin Pak. Jadi saya mungkin minta mencari solusi dari Bapak, trik-trik bagaimana sebaiknya untuk mengembangkan saya punya bakat untuk menulis ini. Iya, mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hamdi. Jadi pertanyaan yang panjang. Kesimpulannya punya bakat menulis, tetapi untuk meluangkannya itu ada kendala. Nah, begitu ya kalau tadi saya ambil kesimpulan. Baik Pak Agung, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Amdi tadi. Ini agak terputus-putus suaranya tadi, jadi saya juga kurang nangkep pertanyaannya. Boleh diulang lagi Pak sama Pak Cari saja. Oh ya, Bu Amdi ini, beliaunya ini punya bakat dari dulu, dari tahun 5 tahun yang ke belakang atau ya lebih lama lagi. Ya, beliaunya 2018 sudah ada buku jadi 1 dan ber-ISBN.
Oh, Yang gitu. keduanya saya coba lagi buat, cuma yang editor saya yang sebelumnya itu sempat saya ngomong begitu untuk lanjut kayaknya tidak terlalu di ini, malah saya punya tulisan yang kedua itu tidak diklarifikasi apapun, maksudnya tidak ada yang perbaikan apapun di situ. Jadi saya seolah-olah menganggap bahwa oh tulisan ini saya tidak ada apa-apanya karena tidak ada yang bisa mengoreksi karena tidak ditahu juga sampai di mana kekurangan tulisan saya. Jadi mungkin dari sini dengan ketemunya dengan Bapak bisa menjadi mentor sekalian menjadi editor saya untuk kemudian melanjutkan karena saya orang itu suka memendam Ya. pendam Ibu dari mana Ibu? Bu Amdi ini dari mana? dari Makassar. Oh, dari Makassar. Iya, iya. Ya. Ya, terima kasih pertanyaan tadi. Bagaimana Pak Agung? Apa perlu diulang lagi atau perlu pertanyaannya? Udah cukup, Pak. Oh ya, ya. Udah cukup. Ya, Tadi silakan. sinyalnya ini enggak. Ya, oke. Ya, ini juga saya alami. Jadi saya pernah menulis untuk salah satu penerbit di Kota Bandung. Ini kejadiannya adalah memang yang benar-benar dia adalah seorang editor, itu tulisan saya itu akan banyak koreksinya pas awal dibuatnya. Jadi ketika saya sodorkan tulisan awalnya, ternyata ada coretan-coretan dari editornya, ada yang harus diperbaiki dan seterusnya, maka saya perbaiki gitu. Kemudian berikutnya saya berikan lagi dengan tulisan yang sudah saya revisi. Kemudian ternyata dari editor itu memang masih ada revisi tapi tidak sebanyak dari awal. Nah itu editor yang memang benar-benar jalan melaksanakan sesuai fungsinya. Tapi saya juga pernah menulis untuk masih sebuah penerbit di luar Bandung. Itu yang terjadi tulisan saya tulis sebuah buku masih masih naskah yang ada. Kemudian saya berikan ke editornya. Ternyata dari editornya itu tidak ada revisi sama sekali. Yang saya lihat juga kadang yang typo atau tulisannya yang salah huruf kadang nggak diperbaiki juga, nggak ada perbaikannya. Nah, makanya teman-teman semua, Bapak Ibu semua, mau bekerja sama memang carilah editor yang memang kompeten di bidangnya. Yang tadi saya bilang editornya itu adalah yang dia bersertifikasi. Nah, tadi saya sebutkan di awal itu ada sertifikasi khusus untuk editor dan penulis. Jadi kalau misalkan tadi ibunya minta saya menjadi seorang editor, nah sebetulnya kompeten kompetensi saya itu adalah seorang penulis, sedangkan di editornya saya belum terlalu kompeten lah dibilang seperti itu karena memang sehari-hari saya nulis saja tidak sebagai editor. Dan itu yang pertama. Kemudian yang keduanya juga Bapak Ibu semua, ini kita ketika misalkan tidak ketemu dengan editor itu kita bisa ngobrol dengan teman kita, baik itu dari orang-orang bahasa Indonesia yang memang mengerti tentang sastra. Mereka bisa tahu, oh ini diksi atau pemilihan katanya yang bagus itu seperti ini isinya tidak harus seperti itu. Itu juga biasanya saya lakukan rekan kerja kalau misalkan saya belum masukkan naskah saya ke penerbitnya. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kita nyari editor itu memang yang benar-benar kompeten sesuai dengan fungsi dari editor itu. Biasanya editor yang bagus itu ada di penerbit-penerbit yang memang eh, apa ya, bisa dibilang ya penerbit yang bagus gitu. Jadi Bapak Ibu ketika kita misalkan punya tulisan, bagusnya sih kita masukkan ke penerbit yang memang bagus untuk kalau mau eh, tulisan kita dikoreksi atau memang ada perbaikan-perbaikan. Tapi kalau misalkan sekarang kan mohon maaf juga banyak penerbit-penerbit yang independen dalam artian siap menerbitkan buku yang kita nggak tahu prosesnya seperti apa. Apakah buku yang naskah yang kita tulis itu melalui proses penyuntingan, apakah enggak langsung cetak dan seterusnya. Itu yang saya pikir kita harus tahu dulu kredibilitas dari penerbit itu. Jadi jangan sampai yang penting kita punya buku, kita punya karya, tapi isinya
ada perbaikan sama sekali, itu juga memang mempengaruhi kredibilitas kita juga seperti itu. Oh iya. Iya Ya, Pak, itu. terima kasih banyak. Iya, Sudah cukup Bu pertanyaannya? iya, terima kasih banyak. Ya. Insya Allah Pak, kalau ada kendala bisa telepon Bapaknya supaya bisa Ya. sharing-sharing gitu. Boleh Bu, boleh dengan senang hati Bu, silakan. Iya, terima kasih banyak Pak. Makasih. Ya. Sama-sama. Baik, Bapak, ini ada lagi penanya yang melalui chat di kolom chat tadi. Ada pertanyaan dari Ibu Dewi Insani. Ini dari Tuban, Jawa Timur, teman saya juga. Pertanyaannya bagaimana mencari ide ketika sudah niat untuk menulis mengalami kebuntuan. Nah, ini pada saat menemukan ide atau tidak menemukan ide, kemudian mau menuliskan itu ternyata di pikirannya itu kebuntuan ya. Jadi bagaimana meluangkannya begitu? Itu saya kira pertanyaan seperti itu. Oke, ini juga memang saya alami di awal-awal saya menulis, karena pertama kali saya menulis itu adalah saya lakukan ketika dapat ide saya tulis dan seterusnya. Ketika buntu nggak ada ide sama sekali, ya stop tulisannya. Itu yang memang agak keliru keliru kalau saya bilang. Nah, maka triknya yang saya lakukan sekarang itu adalah saya buat kerangka. Ada yang namanya kerangka atau outline. Jadi ketika misalkan kita sudah dapat temanya, saya mau nulis misalkan buku matematika untuk kelas 7 SMP. Berarti kan di situ oke, temanya seperti itu, bukunya tentang buku matematika. Kemudian yang saya lakukan adalah saya buat kerangkanya dulu. Misalkan bab 1 ini saya tuliskan dulu kerangka-kerangkanya. Nah, jadi ketika misalkan mau menuliskannya, itu saya lihat kerangka itu. Oh, ini tentang ini, nanti nyambungnya ke subbabnya itu adalah ke sini. Jadi dengan kerangka itu adalah sebagai acuan kerja kita untuk menulis. Jadi nantinya ketika misalkan kita mengalami kebuntuan, kita lihat lagi ke kerangkanya, balik lagi ke outline-nya. Oh, ini harusnya seperti ini gitu. Dan memang yang saya rasakan di awal-awal ya seperti itu. Kadang ketika buntu ya sudah. Kadang jadinya yang buku misalkan harus selesai dalam waktu 1 bulan atau 2 bulan, kadang molor sampai 3 bulan lamanya dan seterusnya. Itu yang kalau misalkan kita belum punya kerangka. Jadi ketika kita mau memulai untuk menulis, kita buat dulu kerangkanya atau outline-nya. Kita siapkan semua. Nanti termasuk nantinya sumber referensinya mau dari mana nih ngambilnya. Ini jadi ketika kenapa juga tadi saya bilang saya senang ketika ada pameran buku, nah itu jadi saya juga oh ini misalkan saya harus butuh buku ini, nanti ketika ada ke toko buku atau ke pameran buku saya harus cari judul ini dan gitu. Sudah punya list supaya nanti apa? Saya dapat referensi, saya bisa dapat ide ketika mau menulis buku itu gitu. Jadi ya Bapak Ibu semua ketika mengalami kebuntuan, ya langkah pertama sebelum menulis itu buat dulu kerangkanya atau outline-nya. Yang kedua, Bapak Ibu dari sekarang itu kita harus melek informasi, dalam artian yang tadi saya bilang juga di awal, Bapak Ibu semua harus mau untuk membaca buku, karena biasanya ketika kita mau menuliskan sesuatu biasanya recall itu dalam artian ini dulu pernah baca ini, tinggal nanti bisa referensinya cari tambahannya di internet atau buka buku lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa dengan banyaknya pengalaman kita membaca buku, mencari informasi, melihat berita dan seterusnya, itu otomatis sebetulnya masuk ke perbendaharaan informasi yang ada di kita. Jadi saya bilang ketika misalkan untuk nah di awal harusnya disiapkan dulu outline-nya, dan ketika misalkan di tengah-tengah tetap buntu ya kita refresh dulu gitu, karena biasanya seorang penulis pun mengalami kejenuhan, ada yang namanya titik jenuh. Ketika sudah mandek ya udah nggak bisa dipaksakan apa-apa, cuman jangan sampai si mandeknya itu atau buntunya itu berkelanjutan. Misalkan cukup
sehari berikutnya udah siap lagi untuk melanjutkan dan seperti itu, Pak. Ya, baik. Pak. Itu tadi trik-trik bagaimana supaya tidak mengalami kebuntuan seperti yang ditanyakan oleh Ibu Dewi tadi. Ya, mungkin kalau saya sedikit menambahkan, ya mungkin dengan melihat suasana sekitar, mungkin dengan melihat kejadian sekitar itu sudah menjadi bahan ide kita, minimal begitu Bapak ya. Iya, betul, Pak. Eh, kita lanjutkan penanya berikutnya. Ini masih ada beberapa pertanyaan lagi ini Pak. Ada 5 lagi pertanyaannya. Eh, dari Ibu Herlina, ini menanyakan siapakah mentor terbaik? Kalau boleh tahu siapa mentor terbaik dari Bapak Agung Maulana ini? Menanyakan seperti itu, Pak. Monggo, mungkin ya bisa ditanggapi langsung. Ya, kalau saya mentor terbaiknya itu pas awalnya di komunitas, jadi memang beliau adalah dosen di Uninus di Universitas Islam Nusantara di Bandung. Ini memang karyanya juga banyak. Beliau apa punya rencana untuk mengumpulkan orang-orang kemudian sharing ilmu yang diperolehnya. Nah dari situ saya belajar awalnya dari situ. Jadi saya tahu gimana menulis, kemudian pemilihan kata atau diksinya yang betul seperti apa yang tidak harus dimasukkan. Nah itu yang memang dari situ saya belajar itu untuk awalnya. Kemudian di perjalanan pun ketika saya bekerja sama dengan sebuah penerbit di Kota Bandung, lumayan penerbit besar juga. Di situ saya lebih lebih banyak belajar lagi karena kan di situ ada struktur organisasi yang jelas. Dari situ eh, terlihat gitu kalau misalkan yang tadi saya bilang tulisan awal saya ketika diserahkan ke naskah saya dikasihkan ke editor itu banyak revisinya. Nah dari situ saya banyak belajar juga. Oh oke, ternyata memang ini yang salah tidak harus ditambahkan ini yang harus diganti. Saya jadi tahu. Nah itu juga bisa dijadikan mentor juga gitu. Dan selebihnya saya ikut komunitas juga di Bandung ini, termasuk untuk guru-guru. Ada yang namanya di Kota Bandung itu ada Geliats, ada yang kita bisa di situ diskusi juga gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, yang namanya mentor itu tidak harus satu orang. Yang namanya mentor itu tidak harus apa satu satu guru atau satu mentor, tidak harus seperti itu. Kita bisa masuk ke dalam komunitas, kita bisa ikut pelatihan atau workshop, atau kita bisa nanya, kita bisa ngobrol dengan yang memang kompeten di bidangnya, itu adalah bisa dibilang mentor kita gitu. Mungkin pertanyaan. Ya, Halo, ya Pak Gan. iya. Ada Angkat tangan. ya, ada yang menanyakan secara langsung. Ini dari Ibu Rini Astuti ya, Kristiana. Halo, selamat malam Ibu Rini. Halo Ibu Rini. Halo. Ya, monggo Bu, dipersilakan jika Ibu ingin menanyakan kepada narasumber kita. Silakan Ibu, mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu. Oke, silakan Ibu. Halo Ibu. Halo Ibu Rini. Halo Ibu Rini Astuti, monitor. Oh ya, oh, mungkin beliaunya mungkin kepencet tangan resennya mungkin itu. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari
Ini ada Pak Novan Mulyana ini menanyakan lagi. Pertanyaannya syarat-syarat untuk kalah sehingga bisa digunakan untuk naik pangkat itu seperti apa? Jadi beliaunya ini menanyakan syarat-syarat kenaikan pangkat itu seperti apa, Pak? Begitu. Syarat Ya, halo. Oke. Ya. Ya, halo. Untuk makalah gitu. Eh, yang pertama, yang paling jelas kita makalah itu biasanya untuk guru, biasanya kita harus membuat PTK, penelitian tindakan kelas. Nah, itu yang dibuat oleh guru, kemudian nantinya diterbitkan dan biasanya ini untuk kenaikan pangkat itu biasanya diterbitkan di jurnal-jurnal yang sesuai dengan bidangnya. Misalkan matematika ya berarti nanti diterbitkannya harus di jurnal matematika atau di bidang lainnya yang memang sesuai linier dengan bidang Bapak Ibu semua. Kemudian biasanya juga untuk kenaikan pangkat itu ada yang namanya makalah yang kita tulis itu harus diseminarkan juga. Nah, itu sebagai angka kredit bagi PNS untuk kenaikan pangkat itu, Pak. Jadi memang kita ketika buat makalah itu biasanya itu berupa penelitian tindakan kelas. Itu yang untuk guru itu dimunculkan seperti itu, kemudian bisa diterbitkan di jurnal yang linier sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian juga biasanya diseminasi atau diseminarkan di misalkan di MP bisa dan seterusnya gitu. Jadi buat makalah diterbitkan di jurnal, kemudian diseminarkan. Halo. Ya. ya halo. Terima kasih, Ya. Pak. Kita Ya. lanjutkan berikutnya. Suaranya putus-putus, Ibu. Ya, tadi ya, halo. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk penanya yang berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Fajar. Pak Fajar ini menanyakan eh, bagaimana cara atau tips menumbuhkan program literasi bagi anak-anak pramuka ketika mereka berada di alam. Begitu Pak pertanyaannya. Ya, untuk anak-anak pramuka ya kalau saya ini juga memang apa yang harus dilakukan di semuanya yang pertama itu adalah harus semuanya mau bergerak. Jadi misalkan gini, kegiatan pramuka ini kan ada penanggung jawabnya atau ada pembinanya juga. Maka semua yang terlibat di kepramukaan itu dia harus semuanya bergerak. Ketika memang semuanya bergerak, semuanya satu visi, maka kegiatan literasi itu tidak menutup kemungkinan keberhasilannya. Jadi insya Allah akan berhasil. Kemudian yang kedua, memang eh, Bapak Ibu semua yang namanya literasi itu kan ada banyak sebetulnya ya. Tidak hanya literasi dalam artian membaca, karena literasi itu kan eh, cakupannya luas juga gitu. Nah, kalau yang dimaksud adalah membaca, nah maka di sini untuk kegiatan pramuka yang memang banyak kegiatannya di alam, mereka bisa satunya adalah ada yang namanya buku panduan pramuka itu bisa bisa jadi bahan bacaan mereka. Kemudian juga misalkan juga ketika si kegiatan pramuka ini anak-anak pramuka ini anak-anak pramuka ini Oh, kok bikin? Jadi, lanjut ya. ya, Ya, oke. Jadi ketika kegiatan pramuka ini banyak kegiatan alam, nah memang seperti itulah.
Nah, kita bisa menuliskannya kegiatan mereka, misalkan apa tuh yang buku saku pramuka itu ada ya, buku saku namanya apa lupa saya. Bisa dituliskan di situ, terus kemudian pembinanya atau kakak pembinanya itu bisa meminta mereka apa yang mereka lakukan hari ini misalkan. Nah, bisa dibuat harian seperti itu. Jadi ketika sudah jadi itu bisa dibuat satu buku ke kegiatan mereka, harian mereka seperti apa. Jadi memang pramuka ini kan banyaknya kegiatan lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan juga kan ada pendidikan kepramukaan itu yang bisa dimunculkannya seperti itu. Baik, Bapak. Tadi sudah ditanggapi pertanyaan dari Pak Fajar. Kita lanjut karena ini saking banyaknya yang nanya nih, Pak. Jadi Bapak mungkin nanti bisa menjawabnya satu persatu. Maaf Pak, Pak Iya, Muhammad Faris, kok ini presenter posisinya di Ibu Indah ya? iya. Oh, maaf, maaf. Ya, sebentar. Kembalikan ke biar Oh ya, ya. betul ada Ya, keperluan ya. sharing gitu Pak. Oh gitu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, nanti saya rubah dulu. Oh ya, tadi ada perubahan mendadak. Kan Nggak apa-apa Sudah. Pak, saya sudah selesai kok share screen-nya. Oh, oh ya, enggak apa-apa. Oke. Kita lanjutkan dari pertanyaan Bu Herlina tadi. Semangat menulis biasanya turun naik. Ini bagaimana tips Bapak untuk mengatasi masalah ini? Ini turun naik artinya semangat tidak gitu mungkin. Monggo Pak ditanggapi. Ya, saya juga sama. Kalau lagi semangat, semangat sekali. Kalau lagi males, ya kadang tidak produktif juga gitu. Ini yang saya rasakan juga. Kemarin di 2019 itu saya lagi semangat-semangatnya. Jadi dalam 1 tahun kemarin 2019 saya bisa menulis 5 buku di 2019. Di 2020 ini sudah bulan Maret, baru mau 1 buku juga belum selesai. Nah, ini kendalanya yang memang naik turun itu yang Ibu tadi bilang memang betul gitu. Kita kadang semangat ya ketika turun ya turun. Nah, itu yang memang kita saya rasakan memang seperti itu. Kalau saya sih yang saya lakukan adalah saya selalu kerjasamanya itu dalam tim. Nah, dalam tim itu dalam artian ketika misalkan saya males, ada yang mengingatkan saya, ayo dong, ini deadline-nya misalkan besok atau misalkan akhir bulan ini, ayo ya, cepet dan seterusnya. Ada yang mengingatkan saya gitu. Termasuk kali ini pun saya punya deadline buku yang sekarang itu adalah akhir akhir Maret ini. Ini sudah mulai teman saya juga sudah mengingatkan, ayo ayo semangat semangat dan tinggal 1 bab terakhir sih sebetulnya itu. Itu yang pertama. Yang keduanya juga ketika misalkan kita malas itu biasanya suka sudah mengalami kejenuhan, titik jenuh. Maka yang saya lakukan adalah sekedar jalan-jalan ringan atau rekreasi sederhana gitu. Kalau saya bilangnya itu adalah short escape, artinya kabur sejenak gitu dari rutinitas ketika menulisnya sudah jenuh juga, sudah mulai muncul titik jenuhnya. Ya yang saya lakukan adalah jalan-jalan dulu keluar, main dulu misalkan ke alam atau ke mall ya. Pada seharian itu ya memang tidak produktif, tapi ketika misalkan kita sudah jalan, kemudian sudah refresh lagi, besoknya itu biasanya ya saya sudah bisa menulis lagi. Dan misalkan ketika muncul masih males, yang kan biasanya saya ketika mau mulai tapi misalkan nggak mulai-mulai karena malas itu saya biasanya menghitung mundur seperti mau peluncuran roket itu. Saya hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1, mulai, langsung mulai gitu. Dan memang yang saya rasakan adalah malas itu di awal.
Malas itu ketika mau memulai, tapi setelah memulai kadang kita suka lupa waktu. Kadang kita belum makan pun diterobos saja. Kadang seperti itu. Nah, sebetulnya malas itu ya masalah semuanya. Nah, maka yang saya sarankan tadi, satu, kita kerjasama dengan tim, ada yang mengingatkan kita. Yang kedua, kita rekreasi sejenak, short escape namanya. Dan yang ketiga, kalau saya lakukan itu adalah hitung mundur tadi. Biasanya memulainya agak susah, saya hitung mundur seperti peluncuran roket, dan itu kalau ke saya sih it work, itu berhasil. Seperti itu. Ya, baik, Bapak. Itu tadi jawaban ya, paling tidak ya sering-sering jalan jalan Ibu, sering-sering refreshing. Kalau biasanya Ibu ini kan refreshingnya shopping ya, ya begitu. Jadi bisa mungkin bisa refresh, pikiran bisa terbuka kembali. Nah itu Jangan mungkin. kurang piknik. Jangan kurang piknik. Betul, 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 betul. Ya, terima kasih. Lanjut ke penanya berikutnya. Ini dari Bu Dewi Nisani ini menanyakan lagi nih yang kedua kalinya. Eh, Pertanyaannya begini, penulis yang bagaimana yang boleh mengikuti sertifikasi penulis? Apa yang harus dilakukan agar lolos dan mendapat sertifikat penulis? Wah, ini ternyata kelihatannya ini Bu Dewi pengen jadi lulus sertifikasi ini, Pak. Ya, beliaunya pengen mengikuti jejak jenengan yang sudah mendapat sertifikasi dari BNSB. Ya harus diklat dulu paling tidak kan begitu. Ada perangsaan diklat mungkin, kemudian ada asesmen begitu kalau nggak salah. Monggo Pak dilanjutkan ditanggapi. Iya, betul. Yang pertama memang kita harus di kelasnya ada di penerbit gitu. Jadi nanti kita misalkan ikut diklat di penerbit, ada waktunya juga. Nah, ada diklat karena memang ketika kita mau daftar sertifikasi, salah satunya itu adalah syaratnya adalah ada surat keterangan dari penerbit telah mengikuti diklat gitu. Kemarin juga ketika saya minta untuk rekomendasi, ternyata ada 2 penerbit yang mau mengeluarkan rekomendasinya, dan saya terbantu sekali. Nah, kemudian saya daftar dan seperti itu. Itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu guru yang ingin ikut sertifikasi penulis, yang pertama harus punya rekomendasi dari penerbit telah mengikuti diklat. Itu yang pertama. Yang keduanya itu Bapak Ibu harus memiliki karya, tentunya harus membuat buku yang sudah ditulis gitu, minimal 1 tahun. Dan biasanya itu yang ditanya itu adalah 2 tahun terakhir. Artinya gini, kalau misalkan Bapak Ibu sertifikasinya di tahun 2020, itu yang ditanyanya tahun 2019-2020 gitu. Jadi yang ditanyanya buku yang ditulis pada waktu itu. Nah, di ketika sertifikasi itu yang ada nantinya ada dua tipe yang sudah diceritakan tadi. Tipe yang pertama itu adalah uji kompetensi. Uji kom ini bagi siapa? Bagi mereka yang menulis di 2 tahun terakhirnya itu kurang dari 3 buku. Maka mereka harus uji kompetensi. Misalkan uji kompetensi itu salah satunya adalah dia membuat tulisan pada waktu itu juga. Kemudian nantinya uji wawancara dengan asesornya. Nah, yang kedua tipenya itu adalah portofolio. Portofolio itu adalah bagi mereka penulis yang dalam 2 tahun terakhir menerbitkan minimal 3 buku, sudah menulis 3 buku. Nah, jadi tadi yang pertama ada rekomendasi dari penerbit, sudah mengikuti diklat. Yang kedua, menulis buku. Nah, setelah itu kalau sudah bukunya sudah ada, nanti kita tinggal daftar sertifikasi untuk penulis itu bisa gitu untuk mengikutinya. Nah, nanti kalau sudah terdaftar tinggal pilihannya ada 2 yang tadi, tergantung dari hasil karya yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu semua. Seperti itu, Pak. Baik, menyambung ini yang sertifikasi melanjut dari pertanyaan Pak Agus Praptono. Apabila seseorang itu sudah memiliki dan lulus sertifikasi dari BNSB, keuntungan jika orang tersebut lulus, apakah nanti direkrut di perusahaan ataukah mungkin sebagai tutor atau narasumber di kegiatan-kegiatan yang sama atau bagaimana peluangnya, Pak? Ini gitu.
bagi mereka yang sudah sertifikasi itu biasanya penulis ini lebih diutamakan. Kenapa? Yang pertama, penerbit-penerbit buku itu biasanya cari penulis yang sudah bersertifikasi biasanya gitu. Jadi ketika kita sudah punya sertifikat sebagai seorang penulis, itu yang diutamakan. Jadi teman-teman yang sudah punya sertifikat itu keuntungan yang pertama kita yang diutamakan dibandingkan dengan penulis-penulis yang memang belum punya sertifikat gitu. Kita yang pertama kali biasanya ditawari untuk menulis buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga dengan adanya sertifikat itu ya betul tadi disampaikan kita biasanya diminta untuk jadi narasumber untuk cerita gimana sih cara ini, cara itu dan seterusnya, terutama berkenaan dengan kita menulis buku. Nah, Bapak Ibu juga memang kalau saya sih niat awalnya ketika aplikasi ini adalah eh, saya nulis sudah lama gitu dan di situ juga lebih ke arah pengakuan. Yang pertama lebih ke arah pengakuan bahwa saya adalah seorang penulis gitu, bahwa saya bisa menulis di situ pertamanya. Kemudian yang kedua, niat saya adalah dengan adanya sertifikat yang saya dapatkan ini menjadi semangat buat saya, acuan buat saya untuk lebih banyak lebih berkualitas dan menghadirkan manfaat untuk banyak orang gitu. Jadi memang secara langsung juga kita bisa dapat memperoleh manfaat yang dari sertifikat itu gitu, Pak. Oh gitu. Biayanya juga mahal ya Pak ikut itu. Ya, betul. Lumayan ya. Lumayan untuk Oh, pembiayaannya lumayan. Cuman ya. biasanya ini ada triknya juga, Pak. Biasanya dari Disnaker kalau nggak salah ya, Dinas Tenaga Kerja Oh, itu setiap tahunnya biasa ada program sertifikasi secara free. Nah, yang kemarin saya ikuti itu adalah free program dari Disnaker. Gitu. Jadi saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun, tapi mereka pun bilang kalaupun misalkan dengan sertifikasi ini biayanya sekian gitu, ada biayanya. Saya ikuti dari program pemerintah dari Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Jadi saya tidak mengeluarkan uang gitu. Memang ada pembiayaannya kalau misalkan kita sertifikat secara umum. oh iya iya. Iya, jadi ada bantuan khusus itu. Memang dari program BNSP ada setiap tahun itu ada program khusus untuk beberapa orang yang apa menginginkan sertifikasi di bidang apapun. Itu yang saya perhatikan karena saya sendiri juga pelaku LSP jadi sedikit paham tentang ini. Eh, ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk ini penanya yang berikutnya eh, dari Bapak Suparji Edi Santoso menanyakan tentang prosedur agar buku yang kita tulis bisa berlisensi ISBN. Jadi langkah-langkahnya Bapak, begitu. Oke, untuk kita menulis buku sih sebetulnya kembali dulu niatnya dulu kan independen yang kita mau misalkan menerbitkan buku naskah yang kita tulis menjadi buku ber-ISBN mereka bisa gitu. Jadi kalau misalkan kita hanya niatnya atau tujuannya ingin punya buku ber-ISBN sebetulnya ke penerbit ke independen pun penerbit independen pun bisa gitu dengan membayar sejumlah uang kita dapat buku ber-ISBN berapa eksemplar itu perjanjiannya. Termasuk kemarin pun kalau yang pernah saya alami dengan penerbit A misalkan saya nggak sebutkan penerbitnya. Kalau misalkan saya punya naskah mau diterbitkan ber-ISBN boleh misalkan. Tapi dengan biaya sekian nanti dapat berapa eksemplar itu yang pernah terjadi. Atau mereka tawarkan juga seperti ini. Silakan naskahnya dimasukkan, silakan bapaknya untuk cari pembelinya dulu gitu dalam artian namanya PO ya, pre-order gitu. Jadi nanti ketika
sudah tercukupi, misalkan ada yang pesen 30 orang, jadi 30 exemplar, mereka tidak menerima karena dari situ sudah tertutup, tercover gitu. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau misalkan Bapak Ibu bekerja sama dengan penerbit yang bukan independen, tapi memang masih skalanya kecil, itu juga ada proses editingnya. Jadi ketika kita masukkan ke situ naskahnya, kita kerjasama dengan penerbit itu. Nah, biasanya editingnya itu proses dari editornya tidak terlalu ribet gitu. Kadang sekali masuk udah lolos editingnya sedikit. Nah, biasanya seperti itu. Saya juga pernah kerjasama dengan penerbit besar. Nah, yang dilakukan itu bisa berulang-ulang gitu. Ketika kita selesai satu naskah, misalkan satu bab dikasihkan, kadang revisinya itu bisa 3-4 kali. Karena memang mereka mengingin yang diterbitkan sama penerbit itu kualitasnya terjaga. Ada yang namanya QC-nya, quality control-nya ada gitu. Sedangkan mohon maaf di penerbit-penerbit yang biasa-biasa itu kadang ya sudah diterbitkan saja gitu. Kadang seperti itu. Jadi balik lagi ke kita, kalau niatannya atau tujuannya adalah hanya ingin untuk punya buku ber-ISBN, itu bisa dengan penerbit-penerbit yang independen. Tapi kalau misalkan memang ingin punya berkualitas dan bagus, ya saya sarankan sih masuk ke penerbit yang kecil kecil dulu, kemudian ke yang besar juga oke gitu. Tapi kalau misalkan penerbit independen, ya silakan juga gitu. Ini tergantung dari tujuan dari Bapak Ibu membuat buku itu seperti apa gitu. Baik, Pak. Terima kasih jawabannya tadi. Kita lanjut pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Leli Eka Pancasakti. Ini dari Jawa Tengah. Membuat cerita fiksi yang bagus, misalnya cerpen itu yang seperti apa? Ini tentang cerpen, Pak. Ya. Oke, biasanya kalau kita membuat cerpen itu adalah yang si pembacanya itu ketika membaca cerpen itu seolah-olah ceritanya kejadian sama penulisnya gitu. Bahwa tokoh utama yang ada di cerpen itu adalah penulisnya sendiri. Itu biasanya seperti itu. Jadi dia si pembaca membaca cerpen yang ditulis itu terbawa, emosinya terbawa gitu, terbawa terhadap suasananya. Jadi dia ikut seolah-olah ada di dalam cerita itu. Nah, jadi Bapak Ibu semua, teman-teman semua yang ingin menulis cerpen, ya sebetulnya ya silakan. Kita punya imajinasi yang tinggi, silakan dituliskan di situ. Nah, teman-teman semua, kalau saran dari saya, ketika teman-teman mau buat cerpen ataupun misalkan cerita, itu lebih banyak baca buku yang memang fiksi gitu, yang memang ya buku memang ya cerpen-cerpen seperti itu, atau memang kita bisa nonton film-film Indonesia juga sekarang kualitasnya gitu, Pak. Baik. Kita lanjutkan lagi. Masih ada 5 penanya lagi. Mudah-mudahan nanti Boleh. bisa terjawab. Gak apa-apa, Pak ya. Oke. Karena ini ya mungkin materinya bagus, jadi sehingga Bapak Ibu ini banyak yang punya unek-unek yang perlu disampaikan. Kita lanjut pertanyaan dari berikutnya, yaitu Ibu Rini Astuti. Ini menanyakan bagaimana cara mendeteksi ide-ide itu layak kita tulis. Artinya apakah sekilas ide kecil maupun besar itu harus kita tulis atau kita pilah-pilah atau bagaimana? Itu mungkin, Pak. Iya. Bapak Ibu, untuk ide yang muncul itu jangan dulu dipilah kalau saya bilang. Jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman semua di sini punya ide, itu yang kita tangkap dulu. Yang penting kita tangkap dulu aja, yang penting kita kumpulkan dulu. Apa? Karena susah lagi kalau misalkan si ide itu sudah menguap, sudah hilang begitu saja, kita cari idenya lagi agak susah gitu. Nah, maka
saya sarankan itu adalah ketika kita punya ide, baik itu idenya kecil, idenya besar, atau idenya masuk akal, tidak masuk akal, kita kumpulkan aja dulu. Kita tulis misalkan idenya. Nah, barulah ketika kita sudah punya ide banyak, baru kita pilah gitu, mana yang mungkin realistis, mana yang bisa kita wujudkan, mana yang bisa kita eksekusi. Nah, itu kita bisa pilih, kita pilah juga di situ. Jadi jangan lakukan pemilihannya atau pemilahannya di awal-awal. Karena bisa saja yang kita buang misalkan itu yang ide yang harusnya bagusnya itu gitu. Nah, maka yang saya sarankan ide apapun, sebesar apapun, sekecil apapun, kita tangkap dulu, kita kumpulkan dulu. Baru setelah dikumpulkan, setelah ditangkap, barulah kita pilih mana yang bisa kita eksekusi, mana yang bisa kita realisasikan pada waktu itu. Gitu, Pak. Oke, terima kasih. Bagus sekali ini pertanyaannya. Lanjut lagi. Yang penanya ke-11 ini dari Ibu Ratna Mardining Tias. Ini kalau nggak salah dari Jawa Timur. Punya ide untuk menulis, tetapi bagaimana cara mengawali menulis dan redaksinya? Sedangkan urutannya yang baik itu seperti apa? Begitu Pak pertanyaannya. Iya. Bapak Ibu semua, ketika kita mau mulai menulis, jangan dulu pikirkan gimana apa redaksinya. Kadang misalkan kita, oh ini diksinya harus ini. Nah, ketika kita memilih itu, kadang kita jadi males untuk menulis. Tulis saja apa yang Bapak Ibu rasakan, tulis aja pemilihan kata yang pada waktu itu muncul, ditulis saja. Jadi jangan lakukan editing di waktu yang sama. Jadi nantinya itu tulisannya nggak akan selesai-selesai. Jadi kalau misalkan sudah punya ide, tinggal dituliskan saja. Jangan dulu pikirkan pemilihan kata yang bagus apa, jangan dulu ke situ. Ini layak atau tidak, jangan dulu ke situ. Yang penting kita nulis dulu aja, mengalir. Jadi jangan sampai gara-gara pemilihan kata yang susah ketemu, misalkan mencari kata-kata yang pas, kita berhenti menulisnya. Itu sering terjadi. Nah, awalnya ketika mau menulis, aduh ini bahasanya baku nggak? Ini bahasanya bisa ditangkap nggak? Ngerti nggak? Dan seterusnya. Nah, ketika kita berpikirnya seperti itu, maka tulisan-tulisan yang mau kita tuangkan itu nggak jadi. Kadang suka mandek lagi di situ. Maka yang saya sarankan, tulis dulu saja gitu. Jangan apa? Jangan pikirkan ini masuk ke kata baku atau tidak baku dan selanjutnya. Udah itu di untuk awal jangan dulu. Nah, nanti ketika tulisan itu udah selesai, kita sebelum masuk ke editor, kita lakukan ada yang namanya self editing. Kita edit sendiri. Oh, ini nggak bagus nih diksinya. Oh, ini ada yang typo. Nah, ini kita bisa lakukan. Nah, baru setelah tulisan itu jadi, kita yang lakukan. Jadi jangan lakukan dulu apa ya? Kalau istilah Sundanya itu pabelit gitu, semrawut. Jadinya nggak jadi-jadi tulisannya. Itu yang saya sarankan seperti itu, Pak. Ya, jadi istilahnya silakan langsung dimulai aja begitu Pak ya. Biar nanti untuk masalah petata bahasa dan seterusnya itu di langkah berikutnya. Iya, Betul. betul. Ya, baik. Kita lanjut pertanyaan yang ke-12. Ini ada Ibu Ella Nurlatifah Rosiani. Pertanyaannya, bagaimana cara memulai? Sedangkan niat sudah ada, tapi bingung. Apa yang harus dikerjakan? Tema ada, tapi bingung, Pak. Bagaimana memulainya? Itu tadi ya. Ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya, Pak. Monggo. Iya, iya. Oke. Ketika kita sudah punya niat, ya berarti kita harus punya tekad juga gitu. Dalam artian niat saja tidak cukup. Niat saja tanpa eksekusi, tanpa aksi ya percuma juga. Nah, maka teman-teman semua ketika kita niat, saya ingin jadi penulis. Nah, itu udah punya niat sebetulnya. Tapi ketika tidak dibarengi dengan aksi, ketika tidak dibarengi dengan eksekusi kita ya nggak akan menghasilkan sesuatu. Nah, maka yang kita lakukan ketika sudah punya niat, langsung tentukan temanya mau apa. Gitu ya.
Ketika misalkan, oke, saya bidangnya tentang informatika, bidang saya di bidang digital misalkan, oke, berarti temanya tentang itu, kita tentukan langsung ke situ. Dan kemudian setelah kita sudah punya tema, yang tadi saya bilang, teman-teman sebelum mulai menulis, buat dulu kerangkanya, buat dulu outline-nya, sehingga itu menjadi acuan buat kita, kerangka buat menulis. Punya kerangka itu nantinya akan mengalir, oh ini ke sini dulu dan seterusnya, sambil kita juga cari referensi-referensi yang memang mendukung dari tulisan kita. Dan yang tadi saya sampaikan juga, memang kita itu adalah sulit untuk memulai, itu betul sekali. Jadi ketika mau mulai itu, aduh, berat gitu, kerasa berat banget. Tapi ketika teman-teman paksakan itu biasanya kesananya susah untuk berhenti, karena memang yang saya rasakan juga seperti itu. Lawan terberat kita itu sebetulnya adalah diri sendiri. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semua bisa menaklukkan diri sendiri, itu udah hebat, udah keren banget gitu. Cukup, Pak. Ya, Ya, kita lanjutkan ke penanya berikutnya ya, Pak. ya. Ada dua lagi penanya dari Bapak Abdullah Lahambu. Bagaimana cara atau prosedur sebuah karya tulis itu bisa diterbitkan oleh penerbit? Begitu pertanyaannya. Ya. Ada beberapa tahapan, Pak. Jadi kalau misalkan tadi yang saya bilang, saya sampaikan, kalau misalkan Bapak hanya ingin menerbitkan sebuah buku ber-ISBN, Bapak karyanya atau naskahnya bisa langsung saja kerjasama dengan penerbit independen. Itu mereka sudah bisa menerbitkan buku dan ada ISBN-nya juga. Dengan kita membayar sejumlah uang berapa gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bisa menawarkan, dalam artian kita bisa membuat naskah dulu, naskah sudah jadi, nanti kita tawarkan ke penerbit, nantinya diterima atau tidak gitu. Nah, nanti kalau misalkan sebetulnya yang disampaikan itu, ketika mau jadi buku ya bisa langsung ke penerbit independen. Tapi kalau misalkan kita mau buku itu berkualitas, saya sarankan sih memang yang penerbit-penerbit yang sudah terdaftar di IKAPI itu, gitu caranya. Ya. Eh, Tadi pertanyaan dari Bapak Abdullah sudah terjawab. Berikutnya ini pertanyaan, oh ya ini pertanyaan yang sudah dijawab tadi Pak tentang keuntungan setelah mengikuti sertifikasi penulis. Jadi ini pertanyaan yang terakhir tadi sudah dijawab, yaitu dari penanya Pak Abdullah tadi, itu adalah pertanyaan terakhir. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada beberapa menit. Eh, Jika ada pertanyaan kami persilakan mungkin 1 atau 2 menit lagi. Jika nanti memang tidak ada ya berarti nanti narasumber menyampaikan kesimpulannya. Silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan 1 atau 2 menit untuk menanyakan, atau mungkin ada sesuatu hal yang langsung menanyakan ke narasumber, kami juga mempersilahkan. Kami tunggu. Ya, sambil menunggu penanya yang eh, di kolom chat, silahkan ditulis. Bapak Ibu, saya mengingatkan yang belum menulis absen atau mengisi di presensi, silahkan di kolom chat sudah tersedia link untuk presensi malam ini. Jadi saya mengingatkan lagi, silahkan yang belum, bagi Bapak Ibu yang mungkin joinnya terlambat, belum sempat mengisi absen, nah kami ingatkan lagi, silahkan mengisi absen di link kolom chat. Ya, Bapak Ibu bisa langsung diklik. Baik, Bapak Agung, mengingat
tidak ada lagi para Bapak Ibu peserta yang lain menanyakan eh, pertanyaan, tiba waktunya Bapak Agung bisa menyampaikan kesimpulan dari pemaparan dari beberapa pertanyaan untuk malam ini. Kami persilakan Pak. Bapak Ibu semua, ketika kita mau jadi penulis, artinya kita niatkan untuk membuat karya yang nantinya bisa bermanfaat untuk orang lain. Artinya niatan ini, niatan yang bagus itu adalah bisa menjadi amal jariah buat kita yang pahalanya terus mengalir. Ada 7 tips yang saya rangkum untuk menjadi seorang penulis, itu adalah akronim dari penulis. P, pilih tema yang akan ditulis. E, ekstra membaca buku. N, networking luas berkualitas. U, utamakan berlatih menulis. L, luangkan waktu menulis. I, ide tuangkan dalam tulisan. S, siapkan mentor terbaik. Nah, dari tips itu, kalau misalkan kita jalankan, itu akan sia-sia apa kalau misalkan teman-teman, Bapak Ibu guru tidak memulainya. Jadi segala sesuatu, semua niatan baik, kalau misalkan tidak dimulai dari sekarang, tidak ada actionnya, tidak ada eksekusinya, itu akan percuma saja. Jadi ketika Bapak Ibu mau jadi seorang penulis, berarti mulai saja. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan lagi ke Pak Haris. Silakan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Demikian tadi mulai dari awal Bapak Agung Maulana menyampaikan materinya, kemudian menjawab satu persatu beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya, bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga mungkin bisa diimplementasikan sehingga terlihat perbaikan itu ada. Mungkin yang sebelumnya belum punya ide, belum punya tulisan, mungkin bisa dituangkan, diimplementasikan mulai dari saat ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih kepada Bapak Ibu Panitia Sadar IGI yang ke-129 ini. Saya sendiri selaku host pada malam hari ini, bila ada kurang, ada salah kata, saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kegiatan malam ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Charis di event di stop recording dulu. Pak Agung terima kasih ya. Jangan